Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Iputu Setyadarmika dengan NIM 25010200055. Saya dari kelas Informatika Pagi 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan UTS dasar-dasar pemrograman. Saya mulai dengan pertama, yaitu algoritma naratif. Jadi studi kasusnya ini adalah algoritma naratif dari cara pemesanan hotel. Langsung saja. Yang pertama, pelanggan akan membuka sistem pemesanan kemudian melihat daftar kamar. Kemudian, pelanggan memilih tipe kamar yang diinginkan. Yang ketiga, sistem mengecek ketersediaan kamar. Kemudian yang keempat, jika kamar tersedia, maka sistem akan mengarahkan ke konfirmasi pesanan. Namun jika tidak, sistem akan memberikan pilihan memilih kamar lain atau membatalkan pesanan. Jika user memilih membatalkan pesanan, maka proses pesanan akan selesai. Namun, jika user memilih kamar lain, maka proses akan kembali ke nomor 2, yaitu pelanggan memilih tipe kamar yang diinginkan. Kemudian yang keenam, setelah selesai memilih kamar, sistem akan meminta user untuk mengkonfirmasi pesanan. Setelah dikonfirmasi, maka akan diarahkan ke pembayaran. Setelah pembayaran, maka dia itu akan menampilkan harga. Kemudian, user akan diminta untuk memilih metode pembayaran, antara itu menggunakan cash secara langsung atau e-banking. Jika user memilih menggunakan cash secara langsung, maka user bisa tinggal datang ke hotelnya dan bayar. Namun jika menggunakan e-banking, user bisa masukkan nomor rekening dan transfer pembayaran. Setelah memasukkan kode rekening, dia itu akan mengecek saldo rekening cukup atau tidak. Jika cukup, maka pembayaran akan berlangsung dan proses pemesanan selesai. Kemudian jika tidak, maka dia itu akan ditolak dan kembali ke proses nomor 2, yaitu menampilkan harga lagi. Kemudian saya lanjut yang kedua, yaitu flowchart dari algoritma ini. Yang pertama itu ada terminator, start, yang mana itu mulai. Setelah mulai, dia itu akan menampilkan daftar kamar. Setelah itu user akan diminta untuk menginput kamar yang diinginkan. Kemudian di sini ada decision, apakah kamarnya itu tersedia atau tidak tersedia. Jika tidak tersedia, maka dia itu akan menampilkan modal, jadi sejenis kotak gitulah, sejenis kotak yang akan memberikan pilihan ingin memilih kamar lain atau batal. Jika user memilih batal, maka dia itu akan selesai ke terminator selesai. Kemudian jika user memilih kamar lain, dia itu akan kembali lagi ke user menginput kamar yang diinginkan. Jika seandainya tadi seandainya tadi kamarnya itu tersedia, maka akan ada konfirmasi pesanan dan user disuruh untuk mengkonfirmasi apakah dikonfirmasi atau tidak. Jika tidak, kembali lagi menampilkan modal, ingin memilih kamar lain atau batal, dan prosesnya akan sama seperti tadi. Namun jika user memilih iya, maka dia itu akan menampilkan harga dan metode pembayaran. Nah, kemudian di sini user akan diberikan pilihan cash atau e-banking. Kalau cash, user tinggal datang ke hotel lalu bayar dan kemudian proses selesai. Namun jika e-banking, user akan diminta untuk menginput kode rekening, kemudian sistem akan mengecek saldo rekening. Jika tidak mencukupi, dia itu akan kembali ke harga dan metode pembayaran. Namun jika mencukupi, dia itu akan melakukan pembayaran dan langsung memotong saldo rekening, kemudian proses selesai. Kemudian yang ketiga itu ada pseudocode. Jadi berikut adalah pseudocode untuk menghitung total skor tugas, ujian, skor kelulusan maksud saya. Oke, jadi yang pertama itu ini ada integer tugas yang dimana itu nilainya harus bilangan bulat. Sini user diminta untuk menginput
nilai integer ujian juga sama, kehadiran juga sama. Kemudian di sini saya membuat function valid nilai. Nah, apa artinya? Jadi untuk function ini kita akan gunakan di perkondisian ini, yang dimana jika nilainya itu di bawah 0 dan di atas 100, dia itu termasuk tidak valid, kemudian akan exit program. Nah, kemudian ini untuk menghitung dari nilainya, ini integer hasil tugas, yaitu nilai tugas yang dikali 0,4. Kenapa? Karena bobot dari tugas itu adalah 40%. Dan kemudian ini hasil ujian, yaitu ujian kali 0,5 karena bobot dari ujian itu 50%. Dan ini integer hasil kehadiran kali 0,1 karena bobot kehadiran itu hanya 10%. Kemudian ini adalah untuk menyumbahkan, yaitu total nilai, yaitu hasil tugas tambah hasil ujian tambah hasil kehadiran. Jika total nilainya itu di bawah 60, maka dia itu tidak akan lulus total nilai. Kemudian akan menampilkan total nilainya itu berapa persen. Kemudian jika selain itu, dia itu akan dinyatakan lulus dengan total nilai yang ditampilkan. Oke, daripada sedikit ribet untuk menjelaskan, saya sudah menyiapkan untuk kodenya langsung. Di sini saya memakai Python ya, agar gampang. Jadi mungkin saya akan langsung praktekkan saja. Run. Oke, sini akan saya masukkan misal 90. Kemudian ini 80. Dan ini 70. Nah, nilainya itu 83%. Jadi dia itu dinyatakan lulus. Kemudian jika kurang dari itu, kurang dari 60, seharusnya dia tidak lulus. Sebentar, masukkan 20 misalnya, 10, terus 5. Nah, maaf, nilai kamu tidak lulus. Nilai kamu 13,5%. Dan untuk mengetes, misal kita 700 harusnya. Oke, jadi dia itu nilainya tidak valid. Karena kenapa? Karena ini semua di atas dari 100. Kemudian kenapa dia itu nggak langsung muncul tidak valid? Karena inputnya itu di atas, jadi dia itu harus menyelesaikan yang di atas dulu, baru kemudian dia itu akan ke if conditionnya. Jadi begitu. Makanya kenapa setelah saya memasukkan 700, dia itu nggak langsung menampilkan ini. Oke, kemudian yang terakhir ada program Scratch. Di sini saya membuat game simple, yaitu seperti game dinosaurus lari-larian, seperti yang di Chrome itu. Oke, jadi mungkin saya akan jelaskan untuk kodenya dulu. Nah, ketika bendera hijau diklik, maka untuk sprite yang free walking-nya ini, dia itu akan show, kemudian pergi ke koordinat yang ditentukan. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan, yaitu repeat until ya. Ketika nanti si free walking-nya ini menyentuh sebelum free walking-nya ini menyentuh si crab-nya ini, maka dia itu akan lakukan next custom. Apa itu next custom? Jadi ini tuh saya gunakan agar dia itu punya tampilan seperti animasi berjalan begitu. Kemudian di sini ada if else. If free walking-nya ini menyentuh crab, kemudian dia itu akan membroadcast game over dan gamenya itu akan dihentikan. Kemudian di sini ada tombol untuk melompat. Ketika dan ini when space is pressed. Nah, di sini saya buat condition juga, yaitu if else. If touching the edge itu berarti ujung dari gambarnya ini, yaitu akan men-start sound boing. Maksudnya boing. Kemudian dia itu akan nge-glide. Glide itu maksudnya lompat ke atas.
dan setelah dia lompat ke atas, dia itu akan kembali lagi ke posisi semula. Di sini juga ada ketika ini juga ada untuk scoring ya. Saya membuat variabel namanya to score. Nah, jadi ketika bendera hijaunya itu diklik, skornya itu akan 0 dulu. Ini itu akan repeat until free walkingnya ini menyentuh crab. Jadi selama free walkingnya ini nggak nyentuh crab, dia itu akan nambah skor sebanyak 1. Intinya ya nambah skor sebanyak 1, intinya perhitungan skor lah. Kemudian yang terakhir, ketika nge-retrieve game over, dia itu akan start sound disconnect, artinya dia itu memulai suara yang namanya disconnect, kemudian sprite-nya itu akan di hide. Itu untuk kode free walking. Kita lanjut ke crab. Untuk ke crab-nya ini cukup simpel ya. Ketika bendera hijau diklik, crab-nya itu akan show kemudian ke koordinat yang ditentukan. Dan ini juga saya menggunakan repeat until, jadi sebelum crab-nya ini nyentuh free walking, dia itu akan nge-gliding, jadi dari sini shoots akan jalan dari kanan ke kiri. Kemudian jika dia nge-retrieve broadcast game over, dia itu akan hide atau sembunyi. Dan ini untuk kode stage-nya. Ketika bendera hijau diklik, dia itu akan switch background-nya ke colorful city. Kemudian ketika game over, itu akan switch backdrop ke game over. Oke, daripada lama-lama, mungkin langsung saya praktekkan saja untuk demonya. Ini dia. Nah, itu ketika sprite-nya itu nyentuh si crab. Sorry. Sorry, saya agak Oke, saya ganti tangan dulu. Nah, yaitu akan nambah skor seperti ini. Nah, oke. Ya, jadi begitulah program Scratch dari saya. Mungkin itu aja sih dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Terakhir saya ucapkan selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih.